Halo teman belajar online, salam sejahtera buat kita semua. Materi kita kali ini adalah mengenai bullying yang sering terjadi di sekolah. Bullying itu sebetulnya apa ya? Bagaimana cara menghindari bullying? Mengapa sih ada orang yang suka banget ngebully orang lain? Yuk, kita simak materi ini sampai selesai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lain di benak kalian mengenai bullying. Karena di dalam materi ini, Ibu juga menyisipkan video orang-orang terkenal yang pernah menjadi korban bullying saat mereka duduk di bangku sekolah. Dalam kasus bullying, siapa sih yang seharusnya menjadi fokus perhatian? Pelaku bullying kah untuk kita hukum? Atau korban bullying untuk kita bela? Yuk, kita pahami dulu definisi mengenai bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia disebut juga perundungan, yaitu merupakan segala bentuk tekanan, ancaman, intimidasi, pemaksaan, atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat, lebih dominan, atau lebih berkuasa terhadap orang lain yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti, dan ini dilakukan secara terus-menerus. Di sekolah, tindak agresif perilaku bullying ini biasanya dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang lebih kuat terhadap siswa lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Karena kelemahannya atau kekurangannya, korban bullying biasanya tidak berdaya. Tapi, jika dua orang atau dua kelompok punya keberanian untuk berkelahi, saling pukul, saling serang, saling ejek, saling caci, ingat ya, itu bukan bullying, tapi mereka sedang adu kekuatan. Yang kalah, tentu saja mereka tidak merasa dibully, karena mereka sudah sama-sama menyakiti. Sudah saling pukul, sudah saling ejek, sudah saling caci, dan seterusnya. Beda dengan korban bullying yang tidak berdaya dan tidak membalas karena kelemahannya. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Bullying secara fisik, bullying secara verbal atau menggunakan ucapan, dan bullying menggunakan bahasa tubuh atau gestur. Contoh bullying secara fisik adalah langsung dengan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, mencakar, menendang, mengunci seseorang di dalam ruangan, mencubit, juga termasuk memeras atau mintain uang gitu dari teman-temannya, memaksa minta uang, dan merusak barang orang lain. Itu masuk kategori tindak bullying secara fisik. Tindak bullying secara verbal atau menggunakan ucapan bentuknya adalah memaki, mengancam, mengejek, menghina, memberi julukan, misalnya dengan mengganti namanya dengan si botak, si juling, si hitam, bolot, dan lain sebagainya. Menyebarkan gosip baik secara langsung maupun menggunakan sarana media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, atau media sosial lainnya. Mencemarkan nama baik melalui rekaman video, rekaman suara, dengan lagu, misalnya mengganti syair sebuah lagu dengan kata-kata yang menyakitkan orang tersebut. Mengirimkan surat kaleng, yaitu mengirimkan surat tanpa identitas pengirim. Itu juga masuk dalam kategori tindak bullying. Semuanya dengan satu tujuan,
menyakiti. Tindak bullying yang ketiga menggunakan bahasa tubuh atau gestur, yaitu tindakan melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, ekspresi muka mengejek, atau mengancam dengan mengacungkan kepalan tangan, mengucilkan, atau mengabaikan seseorang secara terus-menerus di segala kesempatan. Itu juga disebut bullying. Bullying dengan menggunakan bahasa tubuh. Siapa yang biasanya menjadi korban bullying? Mereka adalah anak-anak yang suka menyendiri. Bisa jadi karena kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, kesulitan bersosialisasi, atau bisa jadi karena kekurangan fisik atau mental yang menyebabkan mereka suka menyendiri. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi tindak bullying? Usahakan jangan menyendiri ya nak. Bergabunglah dengan teman-temanmu yang lain. Karena pembuli biasanya agak berkurang keberaniannya jika banyak orang. Karena orang-orang di sekitarnya mungkin saja akan membela. Tapi jika tetap terjadi, yang pertama, abaikan. Semakin kamu tanggapi, dia akan semakin menunjukkan powernya, kekuatannya. Jadi, abaikan dan tinggalkan saja. Jangan ditanggapi. Yang kedua, hindari. Artinya, dalam berbagai kesempatan, menjauhlah dari orang-orang yang suka membuli kalian. Misalnya, jika mereka ada di lapangan olahraga, pergilah kamu ke taman. Jika mereka ada di taman juga, pergilah kamu ke kantin. Jika kalian ada di kantin yang sama, bergegaslah untuk pergi. Hindari bertemu muka dengan mereka dalam setiap kesempatan. Yang ketiga, laporkan. Jika sikap dan tindakan mereka memang kalian anggap sudah di luar batas, jangan takut ya untuk melaporkan kepada gurumu di sekolah atau laporkan dengan orang tuamu di rumah. Nah, untuk yang ini juga berlaku untuk kalian yang sering melihat teman kalian dibully. Ayo, bantu mereka dengan melaporkan pada gurumu di sekolah. Ketika kamu merasa terluka atas sikap dan perbuatan orang lain, berdoalah agar kamu tidak berbuat seperti apa yang telah mereka lakukan kepadamu. Jangan dendam atau membalas, karena itu artinya kamu sama buruknya dengan mereka. Tunjukkan siapa dirimu dengan prestasi. Saat kamu berhasil, akhirnya mereka tahu siapa kamu sebenarnya. Tahukah kamu, ternyata banyak orang-orang terkenal yang dibully saat mereka masih duduk di bangku sekolah. Mau tahu? Yuk, kita lihat siapa saja mereka dari tayangan video berikut ini. Penyanyi Tulus dan pesinetron Prilly Latuconsina misalnya pernah merasakan betapa tidak enaknya dibully karena tubuh mereka yang berbeda dengan teman-teman sekolah. Tulus yang gemuk dan tinggi besar sempat disamakan dengan hewan berbelalai panjang, sedangkan Prilly yang bertubuh kecil mungil di masa SMP sempat dicemooh karena tingginya yang jauh dari kategori semampai. Bulian yang menjurus pada kekerasan fisik pernah dialami oleh Sarwenda Tan, Jessica Iskandar, dan Ria Ricis. Saat sekolah di luar negeri, Sarwenda mengaku pernah mengalami kekerasan fisik, bahkan perundungan itu divideokan oleh teman-teman sekolahnya. Ada anak-anak lelaki gitu meluk aku dari belakang. Aduh, aku langsung takut nangis pulang gitu. Terus kayak, wah pokoknya kayak stres deh waktu itu. Aku tuh dimulai dibully tuh dari kelas 5 SD, 6, SMP 1, 2, 3 itu aku pernah jadi korban bully. Aku yang tasnya pernah ditarik-tarik lah, yang bangkunya suka ditarikin lah, apa segala macam gitu. Padahal aku ngerasa aku nggak ngapa-ngapain gitu. Saat duduk di bangku SMA, Leo Konsul juga pernah menjadi bulan-bulanan teman sekelasnya.
Ya, karena aku pernah dibully juga di sekolah saya pas anak kecil. Karena aku dari orang keluarga yang miskin, nggak ada apa-apa. Di sekolah saya itu saya aja yang dibolehin untuk pakai sandal jepit. Mereka semua pakai sepatu yang baru yang bagus karena kita keluarga kita miskin. Seperti apa yang dialami oleh Sudamek Agung Waspodo Sunyoto atau yang disapa Damek. Namanya yang unik membuatnya menjadi target bullying oleh teman-teman sekolahnya. Setiap hari saat guru mengabsen dan menyebutkan namanya, teman-temannya selalu mencemooh dan menertawakan namanya tersebut. Orang lain boleh membuli kita, bullying kita seperti apa, silahkan. Tapi ingat satu, bahwa nasib itu ada di tangan kita sendiri. Siapa sangka, mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton juga pernah mengalami bullying selama SMP. Fisik dan gaya berpakaian Bill saat kecil dulu acap kali jadi bahan ejekan dari temannya. Bill justru bertahan dari peristiwa itu dan membuktikannya dengan menjadi pemain saksofon berbakat hingga menjadi Presiden Amerika Serikat ke-42. Aktor komedian Chris Rock saat bersekolah di New York juga sering menjadi sasaran bullying. Hal ini lantaran dia satu-satunya siswa kulit hitam di sekolahnya. Tak sedikit rekan-rekannya yang sempat membuli juga mengirimkan permintaan maaf lewat surat. Seorang sales telepon seluler bernama Paul Potts. Sedari kecil, dia sering dibully oleh teman-temannya karena badannya yang gendut, juga karena dia punya selera musik yang tidak umum, yaitu opera. Bahkan dalam biografinya diceritakan bahwa dia pernah mengalami pelecehan seksual juga. Pada suatu ketika, Paul Potts ini berlari menghindari para pembulinya. Namun sayangnya, dia harus menabrak pipa besi hingga retaklah gigi depannya. Dimulai badannya yang gendut, selera musiknya yang tidak umum, dan bentuk giginya yang retak tidak sempurna lagi, maka Paul Potts menjalani masa mudanya dengan terus menjadi bahan bulan-bulanan, ejekan, dan bulian bagi teman-teman dan lingkungannya. Mengikuti sebuah ajang pencarian bakat, yaitu British Got Talent seri pertama. Hadirlah Paul Potts dalam acara pencarian bakat itu. Dia tampak sangat tidak percaya diri, tapi ketika mulutnya terbuka dan mulai bernyanyi, maka sisanya adalah sejarah. Dia menjadi juara 1 ajang British Got Talent seri pertama itu. Setelah itu merilis albumnya terjual jutaan kopi dan merajai chart lagu Eropa. Dan hingga hari ini, mantan sales telepon seluler korban bullying itu telah tampil di lebih dari 40 negara. Nah, semoga video tadi menginspirasi kalian yang sering dibully untuk menjadi pribadi yang lebih berani untuk membuktikan dan menunjukkan potensi diri kalian. Berhentilah meratapi diri sendiri, merasa jelek, merasa bodoh, merasa miskin, dan seterusnya. Selama bumi berputar, hidup akan terus berjalan. Kalian tidak akan lebih baik dengan hanya menangis dan meratap sepanjang hari. Masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Diam tidak merubah apapun. Bergeraklah, ayo, lakukan sesuatu. Kamu bisa jadi apapun seperti yang kamu mau. Bangkit dan berprestasilah. Ayo, bangun, tunjukkan kelebihanmu. Jadilah pribadi dewasa yang suka memaafkan. Yakinlah bahwa kamu lebih berani dari yang kamu pikirkan. Kamu lebih kuat dari yang terlihat. Kamu lebih pintar dari yang kamu kira. Siapa sih sesungguhnya sosok pribadi yang suka membuli orang lain? Mereka adalah anak-anak yang punya masalah. Jika itu adalah kalian, hai, ibu sayang kalian. Ayo, temui orang-orang terdekatmu, ayahmu, ibumu, saudaramu, guru, atau temanmu di sekolah. Ceritakan masalahmu, sampaikan harapanmu. Jika hanya diam, bagaimana orang lain tahu apa yang kamu inginkan? Bagaimana orang lain tahu apa yang kamu pikirkan? Jika kamu hanya diam, bagaimana orang lain bisa membantumu? Percayalah nak, kami sayang sama kalian dan kami ingin kalian tumbuh dengan pribadi yang baik. Jika kamu tidak bisa membuat orang lain tertawa, jangan buat dia menangis. Jika kamu tidak bisa membuat orang lain gembira, jangan buat dia sedih.
Diam itu lebih baik daripada menyakiti. Kebanggaan itu adalah berprestasi, bukan melukai. Mereka yang menangis karena kamu sakiti, bukan karena mereka lemah, tapi mereka sedih. Kenapa kalian seburuk itu? Kenapa kalian setega itu? Diam itu emas. Meskipun diam, di mata ibu kamu tetap keren loh. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28B ayat 2 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kalimat ini ditujukan buat kalian semua loh, korban maupun pelaku bullying. Kalian punya hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang baik. Halo, ibu sayang sama kalian semua. Stop bullying mulai saat ini ya. Kalian tetap keren kok tanpa tindak bullying. Baik, terima kasih anak-anak hebat. Semoga materi ini bermanfaat buat kalian. Salam sejahtera buat kita semua.